Wabil khusus Sohibul Majlis Jawiyah Syifa'ul Qulub Abina Haji Muhammad Awan Kaya beserta keluarga dan seluruh karyawan-karyawatinya, dan kita semua jamaah istighosah pada malam Kamis ini, yang mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam kebaikan-kebaikan. Allah istiqomahkan kita untuk terus menuntut ilmu, dan Allah juga istiqomahkan kita untuk menjadi orang-orang yang syahidun di dunia wa syahidun bil akhirah. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun an-niyatu salasu darajatin. Pada malam hari ini kita memasuki bab yang baru, yaitu bab yang khusus menjelaskan tentang derajat niat. An-niyatu, niat itu ada salasu darajatin, ada 3 derajat. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa niat itu adalah qasdus syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud satu perkara sambil kita melakukannya. In kanatis sholatu fardhon, di mana sholatnya adalah sholat yang fardu. Ini derajat yang pertama. Di mana sholatnya sholat fardu, maka wajaba qasdul fi'li, harus bermaksud mengerjakan. Yang pertama. Wa ta'inu, dan yang kedua harus menentukan namanya. Wal fardiyatu, dan harus menyebutkan kefarduannya. Dalam sholat-sholat yang fardu, mau itu sholat yang fardu ain seperti subuh, duhur, asar, maghrib ataupun isya, atau fardu kifayah seperti sholat mayit, itu harus ada 3 unsur. Yang pertama adalah qasdul fi'li, yaitu al-fi'lu usolli, dengan kata usolli. Yang kedua wata'in, sebutkan namanya, mau itu zuhur, asar, maghrib, isya, sholat mayit, kalau fardu kifayah. Wal fardiyatu, dan harus disebutkan fardunya. Fardon, dengan kata-kata fardon itu sudah cukup. Minimal ada 3 ketika kita niat sholat yang fardu atau sholat yang wajib. Fardu di sini bisa fardu kifayah seperti sholat jenazah, atau ketika sholat qodok. Sholat qodok pun harus pasti qodokannya itu harus jelas. Setelahnya ada juga sholat yang ketinggalan, seperti ada orang masuk masjid sendirian, belum sholat berjamaah, namanya sholat mu'adah. Kasihan, Rasulullah pernah menyuruh sahabatnya, siapa yang mau bersedekah berjamaah dengan sahabat yang ketinggalan ini. Akhirnya ada satu sahabat, beliau yang sholat lagi, padahal tadi sudah sholat bersama Rasulullah. Akhirnya sholat lagi, namanya sholat mu'adah. Itu boleh.
Jadi berjamaah yang kedua, berjamaah kedua kalinya karena untuk membantu saudaranya yang tidak ada teman ketika mau sholat berjamaah. Ataupun sholat nadar. Wah, nanti kalau saya jadi diterima kerja, saya akan nadar, janji kepada Allah akan sholat A, sholat B, sholat C. Itu sholat janji. Itu pun harus jelas. Dan yang menjadi fardu ada 3 saja unsur yang harus ada: usolli, fardo, duhri. Usolli itu adalah qasdul fi'li, fardon itu fardu, duhur itu adalah ta'yin. Minimal 3 saja. Kalau kebanyakan usolli, fardo, duhri, arba rakaatin mustaqbilal qiblati, adaan, makmuman lillahi ta'ala, itu kan panjang sekali. Kalau masuk semua, apalagi bagi yang belum biasa, itu akan lama sekali. Allah, kelamaan. Padahal yang wajibnya cuma 3, Bu. Usolli, fardo, duhri. Cukup segitu aja. Allahu Akbar. Ya. Jadi usolli, fardo, duhri itu wajib. Kesananya arba'a rakaatin sunnah. Terus apa lagi? Mustaqbilal kiblati sunnah. Lillahi ta'ala sunnah. Itu pun sunnah. Tapi kalau bisa karena sudah biasa, monggo silakan. Bagi yang sudah terbiasa. Dan itu adanya di dalam hati. Karena yang diucapkan itu sunnah. Usolli, fardo, duhri ketika sebelum takbir itu sunnah. Yang wajibnya adalah menghadirkan niat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Ini contoh saja. Kan gini. Allahu Akbar. Ini untuk laki-laki dibuka. Untuk perempuan jangan dibuka. Allahu Akbar. Nempel. Tangannya, keteknya jangan dibuka. Tutup. Allah, nah pas Allahu Akbar, usolli, fardo, duhri. Cukup segitu aja, Bu. Cukup segitu. Kesananya sunat. Takut kelamaan. Usolli. Nanti was-was nanti malah. Usol, arba'at. Atau gini, ibu sholat duhur tapi pengen tambah rokaatnya. Rokaat kan sunat, Bu. Allah ketika Allah usolli, fardo, duhri, salah rokaatin. Sah nggak salatnya? Tidak sah. Padahal sunat. Udah aja usolli, fardo, duhri. Yakin duhur itu 4 rokaat. Itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Tapi kalau saya udah biasa lah. Usolli, fardo, duhri, arba rakaatin mustaqbilatin adaan. Allahu Akbar. Seumpama ya, itu boleh. Dan untuk takbir yang paling banyak pahala adalah seperti ini. Allahu Akbar. Bar itu di sini, Bu. Ini yang paling 100% pahalanya. Kalau Allahu Akbar, nah ini potong 50% ini. Allahu Akbar. Baru gini, ada kayak gitu. Ada kayak gitu. Itu 75% itu. Potongan. Jadi Allahu Akbar. Bar di sini. Bar ketika di sini. Kalau laki-laki dibuka, perempuan ditutup, ya. Nah, jadi ketika Allahu Akbar di dalam hati usolli, fardo, duhri. Cukup segitu. Kalau sholat mayit sama fardu kifayah. Usolli ala hadal mayyiti pardon. Segitu udah cukup. Kesananya fardu kifayatin, yang arba'at takbiratin, fardu kifayatin sunnah, Bu. Sunnah. Yang penting di dalam hati Allah usolli ala hadal mayyiti pardon. Udah cukup segitu aja. Tapi kalau bisa masih Allahu Akbar, bisa. Kalau Allah diputar-putar tuh. Allahu Akbar. Aduh ini. Gak ada tuntunannya itu yang diputar-putar itu. Langsung Allahu Akbar baru lep.
di sini. Nah, sini. Itu untuk sholat yang fardu. Untuk sholat yang fardu cukup minimal 3 yang dapat, yaitu qasdul fi'li, usolli, fardonnya juga disebut, takyinnya jelas. Ini duhur apa asar. Seumpama ibu niat sholat maghrib tapi usolli fardol asri, sah nggak? Tidak, karena salah. Salah. Itu untuk yang sholat sendiri. Kalau berjamaah para ibu, maka nanti ditambahi makmuman. Kalau jadi makmum. Kalau tidak pakai makmuman, sholatnya sah nggak? Sah. Hanya saja tidak dapat pahala makmum. Imam apa harus imaman lillahi ta'ala? Kalau pakai imaman lillahi ta'ala, itu dapat pahala imam, gede pahalanya. Tetapi kalau dia tidak lupa, seumpama imamnya lupa, sholli fardhu duhri, udah gitu aja, Allahu Akbar, nggak pakai imaman, jamaah tetap sah, makmum tetap sah, dan makmum dapat pahala makmum. Tapi imamnya tidak dapat pahala imam, hanya pahala pribadi. Kalau berjamaah pahalanya 27 derajat. Kalau sendirian 1. Itu pun kalau benar ya. Jadi kalau bisa berjamaah, utamakan berjamaah. Selanjutnya wa ikanat nafilatan, dan kalau sholatnya itu sunnah, sholat sunat muwaqqatatan, seperti sholat sunat yang sudah ditentukan apanya? Waktunya. Qaratibatin, seperti sholat rawatib. Audata sababin, atau sholat yang ada sebabnya. Wajaba qasdul fi'li wa ta'yin. Dan yang kedua, derajat yang kedua itu ketika niat sholat sunat yang waktunya ditentukan. Apa tuh yang waktunya ditentukan? Contoh seperti karotibatin, seperti sholat rawatib. Waktunya pasti tuh. Kalau sholat sunat rawatib itu kan ada yang qoblah, ada ba'da, ada qobliyah, ada ba'diyah. Subuh ada qobliyah enggak? Ada. Ada ba'diyah enggak subuh? Tidak. Ya, alhamdulillah. Duhur ada qobliyah? Ada ba'diyah? Usolli, qasdul fi'linya usolli, dan ta'yinnya adalah qobliyahnya. Usolli qobliyatal asri. Seperti itu kalau sebelum asar. Tidak pakai sunnatal lillahi ta'ala pun gak apa-apa, itu sunnah. Yang penting 2 unsur, yang penting usolli, dan sebutkan sholat sunatnya apa. Contoh duha maktubah. Duha itu waktunya ditentukan. Karena duha itu waktunya adalah ketika matahari terbit. Ketika matahari terbit waktunya sholat duha, maka udah aja usolli ad-duhai, Allahu Akbar. Ketika Allahu Akbar tuh Allahu Akbar, usolli duhai. Walaupun nggak pakai sunnatan duhai nggak apa-apa. Jadi cukup yang 2. Tapi kalau nggak enak lah, usolli sunnatan duhai lebih mantap. Rok'atah ini lebih mantap lagi. Lillahi ta'ala mantap banget. Padahal tidak apa namanya? Tidak sampai banyak pun, cukup 2 sudah sah. Mau sholat duha, mau tahajud, mau witir, mau tarawih, usolli sunatan tarawihi boleh. Atau usolli tarawihi, Allahu Akbar tuh usolli tarawihi sudah sah. Hanya 2 saja. Usolli dengan takyinnya itu ya. Tidak ada fardonnya, tidak ada. Ya, tidak usah disebutkan, tidak, karena itu bukan fardu, karena sunnah. Dan ketika data sababin, apa tuh data sababin? Yang gara-gara ada sebab. Contoh, karena udah kemarau 8 bulan, kita kumpul di lapang sepak bola. Minta apa biasanya? Minta hujan. Sholat istisqa. Itu juga 2 saja.
usolli istisqoi, boleh. Atau ketika ada gerhana bulan, ya, atau gerhana matahari. Kalau gerhana matahari usolli khusyuf. Kalau gerhana bulan khusyuf, ya itu boleh pakai sunnatal, pakai lillahi ta'ala, lebih mantap ya. Selanjutnya wa in kana nafilatan mutlaqan wajaba qasdul fi'li faqat. Dan ketika sholat sunat mutlak itu yang tidak ditentukan waktunya, tidak ditentukan rokaatnya, kapan saja boleh, di mana saja boleh, ketika apa saja boleh, yang penting tidak pada waktu yang diharamkan. Waktu yang diharamkan itu ba'da asar sampai maghrib, nggak boleh kita sholat sunat, nggak boleh. Ba'da subuh sampai terbit matahari, ba'da subuh, atau sebelum duhur, ya, sebelum duhur jam 11 sampai jam 12 itu sebelum duhur itu tidak boleh sholat sunnah. Selain itu mutlak boleh kapan saja. Contoh sholat sunat hajat cukup dengan qasdul fi'li faqat, usolli saja, Allahu Akbar dalam hati, usolli, udah cukup. Walaupun usolli sunatal hajati, wah itu lebih mantap lagi, silakan. Karena sholat sunat hajat kapan saja boleh, mutlak ya. Sholat sunat mutlak itu contoh nih, daripada ngobrol sama tetangga ngomongin kejelekan orang lain, sholat sunat aja di rumah lah. Jam 9 siang Allahu Akbar boleh. Atau ba'da duhur jam 2, wah gak ada kerjaan, daripada nonton TV, ngomong HP, udah sholat sunat aja lah, Allah usolli aja dengan cukup. Ba'da maghrib sampai isya usolli aja cukup. Sampai isya sholat sunat, sampai adzan isya, alhamdulillah. Al-fi'lu yang damaknya fi'lu pekerjaan itu adalah usolli. Wa ta'in menentukan namanya itu seperti duhur au asron. Seperti duhron au asron disebutkan duhurnya atau disebutkan asarnya. Wal fardiyatu, dan fardiyah itu dengan menyebutkan kata fardon. Jadi usolli fardhu duhri, usolli fardhu asyri. Nah, itu yang harus ada di dalam hati. Kalau tidak ada di dalam hati, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena ini rukun qalbi, rukun yang betul-betul harus ada di dalam hati. Pokoknya Bu, semuanya itu tergantung hati. Apapun, innamal a'malu binniyat. Seumpama kita di depan kita banyak makanan, bapaknya mau makan, tapi ibunya udah ngomel-ngomel, Pak, listrik besok belum dibayar kok, udah tanggal 20 nih, PLN datang, malu nanti kita. Bapaknya mau makan, enak gak kira-kira tuh? Enggak. Kenapa? Hatinya sakit. Mau makan kok malah diomongin masalah utang, masalah apa? Maka hatilah yang dilihat oleh Allah. Walaupun kita bilang usolli fardhu duhri dengan keras, tapi hatinya kosong, sholatnya tidak sah. Bagaimana dengan yang was-was? Was-was ini penyakit. Was-was ini penyakit. Ada yang wudunya juga sampai lama menghabiskan air, segentong, setoron kadang-kadang. Masya Allah, waktunya mau habis masih wudu. Atau udah mau sholat, Allahu Akbar, jadi imam, makmumnya udah Allahu Akbar, imamnya balik lagi. Waduh, astagfirullahaladzim. Ini. Atau jadi makmum, imamnya udah ruku, itu malah Allah, ya Allah. Tadi wudu bener nggak ya? Ya Allah, tadi wudu pakai bismillah nggak nih? Ya Allah, najis nggak kan? Najis. Pikir, otaknya muter terus. Bagaimana dengan orang yang seperti itu? Orang yang seperti itu dalam agama la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, pindah mazhab. Maka mazhabnya pindah ke mazhab Maliki. Mazhab Maliki membolehkan niat itu sebelum takbir, asal nyambung. Contoh gini,
Soli dalam hati, soli fardu duhur. Allahu Akbar, pas Allahu Akbar kosong. Itu bagi yang berpenyakit. Bagi yang berpenyakit. Bagi kita yang sehat, ikuti mazhab Syafi'i. Ikuti mazhab Syafi'i, yaitu niatnya ketika takbiratul ihram. Tapi bagi mereka yang punya penyakit was-was, yang kadang-kadang kayak nggak pede gitu, kayak yang banyak yang dipikirkan, susah itu khusyuknya. Apalagi kalau Imam Ghazali dalam kitab-kitabnya mengatakan orang yang was-was itu orang yang, mohon maaf, gila dalam artian, karena segala dipikirkan. Oleh karena itu tinggalkan segala keraguan. Ketika mau sholat, yakin kita mau menghadap Allah. Ketika Allahu Akbar, maka sudah itu. Semua yang tadinya dihalalkan jadi haram. Haram makan, haram memikirkan, segala macam yang harusnya halal menjadi haram. Kita sudah berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah dalam melaksanakan segala syariat dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita, sampai kepada anak dan keturunan kita menjadi ahli-ahli ilmu, ahli-ahli Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.